Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heria Handayani dengan NIM J1B 081031 dari TP Ganjil 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi konservasi tanah mekanik. Konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah ini dikenal pula dengan sebutan metode sipil techniques. Selanjutnya adalah teras. Teras merupakan metode konservasi yang ditunjukkan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Yang kedua adalah tipe teras yang lebih banyak dikembangkan pada lahan pertanian di Indonesia adalah teras bangku atau teras tangga atau bench teras dan teras bulut atau raised terrace. Selanjutnya adalah pengertian dari teras bangku atau teras tangga. Teras bangku atau teras tangga dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Fungsi utama dari teras bangku adalah yang pertama memperlambat aliran permukaan. Yang kedua adalah menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Yang ketiga adalah meningkatkan laju infiltrasi dan yang keempat adalah mempermudah pengolahan tanah. Selanjutnya adalah teras bulut. Teras bulut adalah barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang bulutnya. Metode ini dikenal pula dengan istilah guludan bersaluran. Bagian-bagian dari teras bulut ini terdiri dari guludan, saluran air, dan bidang olah. Yang selanjutnya adalah teras kredit. Teras kredit ini adalah teras yang berbentuk secara bertahap karena tertahannya partikel-partikel tanah yang tererosi oleh barisan tanaman yang ditanam secara rapat seperti tanaman pagar atau strip rumput yang ditanam secara kontur. Selanjutnya adalah teras individu. Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu tanaman, terutama tanaman tahunan. Jenis teras ini biasanya diaplikasikan pada areal perkebunan atau tanaman buah-buahan. Selain untuk mengurangi erosi, pembuatan teras individu ditunjukkan pula untuk meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman tahunan. Selanjutnya adalah teras kebun atau orchard hillside ditches merupakan jenis teras lain yang dirancang untuk tanaman tahunan, khususnya tanaman buah-buahan. Teras dibuat dengan interval yang bervariasi menurut jarak tanaman. Pembuatan teras kebun ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengefisienkan penerapan teknik konservasi tanah, dan yang kedua adalah memfasilitasi pengelolaan lahan atau land management facility. Di antaranya fasilitasnya yaitu jalan kebun dan penghematan tenaga kerja dalam pemeliharaan kebun. Selanjutnya di sini adalah saluran drainase. Tujuan utama dari pembuatan saluran drainase ini adalah untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, dan atau bangunan konservasi tanah lainnya. Bentuk saluran drainase permukaan khususnya
pada lahan usaha tani dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah saluran penggelak, yang kedua adalah saluran teras, dan yang terakhir adalah saluran pembuangan air termasuk di dalamnya bangunan terjunan. Presentasi untuk materi selanjutnya adalah teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering. Konservasi air meliputi meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan dan air tanah. Dan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Pengelolaan air permukaan atau surface water management meliputi pengendalian aliran permukaan, pemanenan air atau water harvesting. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Yang keempat, pengolahan tanah. Yang kelima, penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air. Dan yang terakhir adalah melapisi saluran air. Selanjutnya adalah pengelolaan air bawah permukaan tanah atau surface water management, yang meliputi perbaikan drainase di bawah permukaan tanah. Yang kedua, pengendalian perkolasi atau deep percolation dan aliran bawah permukaan atau surface flow. Yang terakhir adalah untuk perubahan struktur tanah lapisan bawah. Tujuan dari teknologi konservasi air ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan. Yang kedua adalah mengurangi kehilangan air melalui evaporasi. Jadi dengan adanya evaporasi maka dapat mengurangi kehilangan air yang terjadi pada konservasi air. Cara ini dilakukan dengan teknik pemanenan air atau water harvesting dan teknologi pengelolaan kelengasan tanah. Selanjutnya adalah efisiensi penggunaan air atau EPA. Banyaknya hasil yang didapatkan persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air. Dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, mengurangi banyaknya air yang diberikan. Yang selanjutnya, mengurangi kebocoran saluran irigasi, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pergiliran pemberian air. Dan yang kelima, pemberian air secara terputus-putus. Jadi untuk efisiensi penggunaan air dapat dilakukan dengan 5 cara yang tadi yang saya sebutkan. Dengan cara itu kita dapat mengurangi atau setidaknya kita dapat menghindari penggunaan air yang berlebihan. Selanjutnya adalah teknologi konservasi air. Teknik pemanenan air adalah tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara dan atau tetap atau permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Jadi teknik ini dapat kita lakukan agar bisa penggunaan air itu optimal dengan adanya tempat penampungan sementara yang bisa dilakukan dengan cara teknik pemanenan air. Selanjutnya adalah bermanfaat untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan tanah atau groundwater. Selain dapat dimanfaatkan untuk pengairan,
Air yang tertampung dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan atau keperluan rumah tangga dan minum ternak. Teknologi pemanen air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah kawasan beriklim kering dan semi kering atau lebih dari 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Karakteristik yang kedua adalah kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Yang selanjutnya adalah semua lahan berlereng atau bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis atau stres air. Selanjutnya adalah keuntungan dari pemanenan air ini. Yang pertama, dapat meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak. Keuntungan yang kedua adalah meningkatkan intensitas tanaman, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani. Jadi, keuntungan yang pemanenan air ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani, produksi tanaman yang optimal, dan yang keuntungan yang ketiga adalah mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi. Dan keuntungan yang terakhir adalah menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Selain adanya keuntungan, juga ada kerugian dari pemanenan air. Kerugian yang pertama adalah memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk membangun serta pemeliharaan rutin. Jadi pemanenan air ini juga dapat menghabiskan biaya atau tenaga kerja yang cukup mahal. Dan yang kedua adalah mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. Jadi dengan adanya pemanenan air juga adanya pengalihan fungsi lahan yang dapat juga berdampak bagi manusia sekitarnya. Yang kerugian yang ketiga adalah memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Selanjutnya adalah beberapa teknik pemanenan air yang dapat dilakukan oleh petani. Yang pertama adalah saluran peresapan, rorak, embung, dan mulsa vertikal. Materi selanjutnya adalah kepekaan tanah terhadap erosi. Erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi menurut Hudson, definisi dari erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu tanah tererosi. Sedangkan menurut Young dan kawan-kawan 2002, erodibilitas tanah didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butiran-butiran hujan dan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Proses erosi tanah ini meliputi penghancuran agregat, pengangkutan partikel-partikel tanah, pengendapan partikel tanah, dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Yang pertama adalah sifat-sifat tanah atau sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, reologi, litologi, mineralogi, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah faktor erosi lainnya, yakni
erosivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Faktor yang terakhir di sini adalah faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah. Sifat fisik tanah ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama adalah tekstur, struktur atau agregasi tanah, jenis mineral, kedalaman dan sifat lapisan tanah, dan yang selanjutnya adalah kesuburan tanah. Tekstur menunjukkan kasar halusnya tanah, ditentukan berdasarkan perbandingan butiran-butiran atau fraksi atau pasir, debu, dan liatnya dari tanah tersebut. Yang selanjutnya adalah struktur atau agregasi tanah. Bentuk dan stabilitas agregat atau serta presentasi tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah presentasi agregasinya atau Worley Aggregate menurut Meyer dan Harmon 1984. Tanah-tanah dengan tingkatan agregasi tinggi berstruktur tersai atau granular sarang, tingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butiran-butiran primernya lebih rapat. Materi selanjutnya adalah jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Ada berbagai macam jenis-jenis mineral yang dapat mempengaruhi kepekaan erosi tanah. Selanjutnya adalah kedalaman dan sifat lapisan tanah. Kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah. Selanjutnya adalah kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik, berdampak pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Pada tanah yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin. Peranan bahan organik dalam menentukan kepekaan tanah terhadap erosi sangatlah penting, karena dapat membuat pertumbuhan tanaman itu menjadi bagus dan tercukupi unsur haranya. Perbaikan porositas pada tanah yang subur juga dapat terjadi karena pengaruh pertumbuhan akar tanaman. Lubang-lubang bekas perakaran atau celah-celah yang terbentuk di sekitar perakaran akan meningkatkan kemampuan tanah untuk melewatkan air. Selanjutnya adalah pengaruh bahan organik. Yang pertama, pengaruh bahan organik menurut Ariasat 2000, yang pertama adalah memperlambat aliran permukaan. Di sini dengan memperlambatnya aliran permukaan, maka bahan organik akan dapat menyuburkan tanaman atau mengoptimalkan pertumbuhan tanaman tersebut. Yang selanjutnya adalah meningkatkan infiltrasi. Yang terakhir adalah memantapkan agregat tanah.